Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke mata kuliah psikometrik. Ya, kita hari ini ada beberapa agenda, yaitu yang pertama adalah kontrak perkuliahan, yang kedua adalah materi tentang pengantar psikometrik. Ya. Oke, agenda kita ada metode belajar kita, komitmen bersama, materi psikometrik. Ya. Oke, seperti biasa, psikometrik ini termasuk mata kuliah yang diluringkan ya, atau pertemuan tatap muka. Jadi nanti mengkondisikan ya, nanti silahkan kita koordinasi ya, karena memang termasuk mata kuliah yang luring atau ketemu tatap muka di kampus. Konsekuensi keterlambatan ya 15 menit ya, boleh masuk, tidak boleh absen. Seperti biasa HP silent kalau di kelas. Kalau pas online berarti boleh dipakai ya gawainya. Kemudian makan minum boleh ya, permen asal nggak makan besar. Kemudian makan rapi sopan seperti biasa. Kemudian yang penting ketidakhadiran ya, ketidakhadiran maksimal 2 kali selama 1 semester dan tidak boleh dalam 1 UKD. Kalau dalam 1 UKD yang sama, maka tidak boleh mengikuti UKD tersebut. Baik, kemudian penilaian sama 1, 2, 3 UKD ya teman-teman ya. Kemudian metode interactive lecturing, case study, tugas kelompok, dan nah ini yang penting. Psikometri itu merupakan mata kuliah yang nanti kita akan praktek membuat alat ukur psikologi ya, alat ukur psikologi yang dikembangkan untuk pengukuran variabel-variabel psikologi yang dibutuhkan. Nah, nanti Anda akan membuat portofolio di pertemuan ke-16 nanti, di akhir nanti, walaupun pengumpulannya bertahap dilaporkan ya, namun nanti totalnya semuanya akan ada beberapa aspek-aspek ini yang perlu dikumpulkan. Yang pertama adalah review jurnal. Nah, tugas yang pertama di hari ini adalah mencari jurnal. Nah, jurnal di sini satu jurnal internasional, dua jurnal nasional ya. Jadi satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional ya. Jadi nanti silakan dicari sesuai dengan variabel yang diangkat. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah Anda menentukan variabel ya. Anda menentukan variabel yang akan diangkat sebagai alat ukur ya. Boleh Anda melanjutkan variabel yang Anda buat pada saat Anda mappen, boleh, atau mencari lagi variabel psikologi yang lain yang akan dijadikan sebagai alat ukur ya. Nah, misalnya kemarin melanjutkan tentang resiliensi di mappen, boleh saat ini Anda membuat alat ukur tentang resiliensi dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi tugas nanti saya akan terangkan lagi. Tapi untuk portofolio yang pertama adalah review jurnal, kemudian membuat konseptualisasi dari variabel yang akan Anda angkat ya. Kemudian yang ketiga ada blueprint. Nah, sorry ini ada salah nomor, kurang nomor 4 ya. Kemudian ada setelah blueprint ada penulisan item. Kemudian setelah ditulis itemnya adalah dianalisa itemnya. Kemudian diuji cobakan skala Anda, disebarkan angkanya kepada orang subjek Anda. Kemudian di scoring, kemudian dianalisa pakai SPSS ya. Untuk bobot penilaiannya ada di sebelah kanan ya. Kemudian ini yang menilai adalah diri Anda sendiri sesuai dengan kelengkapan Anda ya. Jadi yang menentukan nilai yang poin portofolio itu Anda, lengkap atau tidak, tepat atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, konten portofolio ini yang menilai saya nanti ya, yaitu updating variable dan updating jurnal. Jadi silakan ya disesuaikan tugas ini nanti bisa sampai pertemuan ke-16 ya. Tugas ini akan dimulai di pertemuan ke-7, namun untuk pengumpulan jurnal mulai ya saya beri waktu sekitar 2 minggu ya. Kemudian peta konsep materi tentang psikometri ya. Di sini ada teori dasar validitas, ada reliabilitas ya, konsep-konsep dari teori tes klasik ya. Ini ada di sini. Nanti kita akan belajar dulu konsep dasarnya dulu
ya. Kemudian setelah itu ini melandasi pembuatan alat ukur. Nah, alat ukur tersebut itu direncanakan, ya, perencanaan alat ukur, ya, itu akan menentukan dari praktek pengukuran. Dan juga uji coba ini juga akan menentukan praktek pengukuran. Kemudian dari tiga ini, aspek ini akan dievaluasi dan dianalisa data dan itemnya akan menghasilkan alat ukur yang baik. Nah, pengukuran sendiri merupakan cabang dari ilmu statistik, ya. Jadi masih berkaitan dengan ilmu statistik, ya. Cabang dari ilmu statistik terapan yang bertujuan membangun dasar pengembangan tes yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Nah, itu pengukuran, ya. Dasar pengembangan tersebut dibangun atas model matematik yang secara berkesinambungan terus diuji coba oleh ilmu psikometri. Nah, pengukuran itu merupakan prosedur pemberian angka atau kuantifikasi, ya, terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu yang kontinum, ya. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan atribut yang hendak kita ukur dengan alat ukurnya, ya. Jadi bagaimana kita membandingkan yang hendak kita ukur dengan alat ukurnya. Contoh, kita mengukur tinggi badan kita, maka kita membandingkan diri kita dengan meteran. Nah, kita membandingkan, ya. Kita mau mengukur berat badan, berarti membandingkan kita dengan ukuran dari timbangan gitu. Jadi kita secara operasional pengukuran itu membandingkan yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Kalau dari psikologi, variabel psikologi, maka kita akan bagaimana kita akan mengukur, ya. Misalnya tadi saya contoh satu, resiliensi seseorang dengan skala resiliensi, ya. Kepercayaan diri seseorang dengan skala kepercayaan diri, dan lain sebagainya, tergantung atau sesuai dengan variabel psikologi yang akan Anda angkat. Itu pengukuran. Nah, tugas tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu silakan cari satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional sesuai dengan variabel yang Anda akan angkat. Jadi sekarang Anda seperti metode penelitian dulu, Anda menentukan variabel psikologi yang akan Anda angkat, ya, variabel psikologi yang akan Anda angkat, ya. Satu aja. Mungkin kalau pen kemarin kuantitatif ada dua variabel hubungan antara X dan Y, tapi ini milih salah satu saja untuk praktek. Jadi hanya milih salah satu variabel psikologi, kemudian cari jurnal satu internasional dan satu nasional. Kemudian yang perlu diperhatikan, catatan ini silakan diidentifikasi dari jurnal tersebut, pastikan ada aspek dari variabel yang hendak dijadikan alat ukur. Jadi kalau di jurnal Anda itu tidak ada aspeknya, diharapkan mencari jurnal yang lain. Kenapa? Karena alat ukur itu menggunakan aspek-aspek dari variabel yang akan Anda angkat, ya, bukan faktor, ya, sehingga ini menggunakan aspek. Kalau faktor itu kan dari luar, aspek itu dari dalam, sehingga kita akan menggunakan aspek ini sebagai alat ukur yang akan kita gunakan dalam skala psikologi. Sehingga nanti Anda silakan pastikan jurnal yang Anda review, Anda angkat ini adalah jurnal yang ada aspeknya. Ini yang perlu diperhatikan. Nanti sekitar 2 minggu, ya, cukup lama untuk mencari sebuah jurnal, 2 minggu itu, ya. Jurnal nasional dan internasional dengan satu variabel yang sama, cukup satu variabel yang sama. Nah, jadi Anda bisa mencari lebih lebih banyak kesempatan mencari, ya, karena hanya satu internasional, satu nasional dengan satu variabel yang sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.